Ya, sahabat Indonesia, masih di kanal TV Anak Bangsa Hot News. Seperti sudah kita duga dan sudah kita tenggarai dari awal beberapa saat lalu, kanal TV Anak Bangsa pernah mengangkat isu untuk menyikapi dan menyiapkan diri menghadapi 1 Desember. Apa itu? Isu Papua akan memanas kembali. Dan betul, baru-baru ini kita dengar pemberitaan yang cukup luas di media nasional maupun internasional, Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai Presiden Papua. Dan ini tentu juga ada implikasi ke internal atau domestik kita yang sangat pekat di tengah-tengah situasi pandemi, situasi politik yang mulai menghangat atau agak demam-demam katanya. Nah, bersama saya sudah ada Rudi Eskamri, Direktur Kajian Sosial Politik dan SDM dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudi, Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai Presiden Papua. Apa ini implikasinya dan bagaimana seharusnya kita bersikap? Lebih tepatnya di negara Papua Barat, disuarakan di luar negeri, Mas. Dan yang perlu kita garis bawahi, kalau nggak salah tanggal 6 November yang lalu, Mas Andri pernah mewawancari saya ini. Iya, betul. Dan ternyata prediksi saya benar. Iya. Nah, sekali lagi saya katakan, pemerintah kecolongan lagi. Ya, harusnya kan ada waktu panjang untuk mengantisipasi hal ini. Persis. Ya. Tapi begini, Mas Andri. Secara internasional dukungan mungkin ada, tapi tidak banyak, ya. Hanya beberapa negara Melanesia yang mendukung, negara kecil, Vanuatu atau siapa. Ada juga beberapa negara yang mempunyai ras Melanesia yang sama, tapi memang amplifikasinya kan besar karena didukung oleh kelompok SJW ini kan. Ya, Social Justice Warrior. Ya, ini Veronica Kuman dan kawan-kawan ini. Ya. Nah, saya kemarin keras itu mengkritisi orang seperti Veronica Kuman ini yang sudah mempunyai niat jelek untuk memecah belah negara NKRI ini. Seharusnya pemerintah tegas. Kalau saya jadi presiden akan saya cabut kewarganegaraannya. Oh, karena sudah di BNI loh. Dianggap mengkhianati lagi. Mengkhianati negara. Masa kita terlalu sopan-sopan lagi. Iya. Veronica Kuman itu pernah kita berikan beasiswa untuk keluar negeri dari biaya negara, gitu? Kemudian dia memecah belah begitu, memberikan isu-isu Papua yang sebagian besar tidak benar. Kalau saya jadi presiden, saya akan cabut kewarganegaraan dia. Iya. Saya cabut paspornya Sebagai konsekuensi ya. Nah, negara harus begitu, Mas. Iya. Ya, tidak bisa negara itu terlalu sopan, terlalu baik, terlalu demokratis begitu. Dan dia bisa jadi warga negara Vanuatu gitu misalnya. Silakan saja, ya. Iya. Kalau ini terjadi di negara lain begitu, Mas. Iya. Oh, gitu ya. Pasti dicabut keluarga, dicabut paspornya. Iya. Sehingga dia menjadi stateless, gitu kan? Iya. Itu yang terjadi. Nah, ini Mas Andri, kemarin kebetulan begitu saya mendengar kabar ini, saya langsung menghubungi teman saya, namanya Markus Yenu. Oke. Ya. Dulu dia orang kedua dari Benny Wenda, yang ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal Papua Barat waktu itu. Saya tanya, apa yang terjadi? Iya, apa bilang? Ya, mereka mengatakan bahwa ini karena beberapa kali tuntutan itu tidak dihiraukan oleh pemerintah Indonesia. Saya bilang, apapun terjadi, kalau kalian membela diri dan tetap mendeklarasikan, saya tidak bisa membantu apa-apa. Karena waktu itu kelompok ini minta tolong saya secara pribadi dengan di institusi kami untuk membantu memberikan pendekatan supaya tuntutannya itu dipenuhi. Tuntutannya itu tidak ada pemisahan tentang kedaulatan, tidak ada. Nggak ada ya. Tentang terkait hanya perbaikan pendidikan, perbaikan akses kesehatan, sosial ekonomi, hanya itu saja. Nah, itu semua hal yang sangat normatif dan baik gitu sebetulnya. Dan ada lagi tuntutannya adalah tolong korupsi di Papua diberantas. Gitu ya. Kalau bisa jangan cuma di Papua. Iya. Terus yang ketiga, Di Sulawesi Utara juga banyak, di Jawa juga banyak. iya. Terus kemudian tuntutan terakhirnya supaya keberadaan aparat keamanan, polisi jangan terlalu banyak. Ini sudah terlalu banyak katanya. Ya. Terlalu banyak. Jadi mereka merasa bahwa lebih banyak polisi atau tentara dibandingkan penduduk lokal, katanya begitu ya. Ini perlu kita klarifikasi lagi. Tapi yang jelas waktu itu tuntutannya adalah mereka menginginkan yang datang dari Pulau Jawa ini adalah tenaga dokter, tenaga guru, tenaga untuk UMKM dan sebagainya. Sangat wajar ya sebetulnya. Tapi ini saya tahu persis pasti negara tidak diam. Meskipun saya tahu
negara sampai sekarang belum memberikan statement apa-apa. Iya, iya, iya. Ya, tapi akhirnya saya berpikir ini mungkin strategi juga negara. Ngapain ditanggepin gitu ya? Oh iya, Karena dianggap tidak bermakna. Iya, ya. iya, iya. Biarlah kroco-kroco seperti kita yang nanggepin. Ya kan? Karena begini Mas Rudi, tuntutan untuk mau para ahli, dokter, segala macam begitu ya, Guru, pindah ya. atau guru relokasi ke Papua, itu mungkin secara bertahap sedang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi dengan membangun infrastruktur supaya orang juga mulai berpikir, oh ada kesempatan, ada satu sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk tinggal di sana. Bagaimana Mas Rudi melihat hal ini? Ya, saya setuju. Pak Jokowi sudah melakukan banyak hal untuk Papua. Ya. Cuma mungkin kalau saya memberikan masukan kepada beliau adalah bahwa pembangunan infrastruktur yang luar biasa untuk Papua ini harusnya dibarengi secara simultan dengan memberikan supporting atau mendatangkan tenaga guru, tenaga pendidik, tenaga dokter, tenaga perawat, ahli UMKM di sana. Jadi seperti itu harusnya. Jadi jangan ini selesai dulu baru itu. Karena menurut versi ini si teman saya ini katanya ini jalan lintas Papua, Trans Papua ini hampir tidak ada makna kalau masih rasa keamanan masyarakat masih terganggu. Gitu. Jadi ini Mas, kalau orang Jawa ini Mas ada dua pendekatan. Kalau mau ngambil hati itu adalah dekati dulu hatinya, yang kedua dekati dulu perutnya. Oh iya, iya. Hatinya tenang, nyaman, dan sejahtera. Kan itu Mas. Kenyang, rapat. Ini harusnya dilakukan. Bukan hanya pendekatan security atau keamanan. Dan satu hal tadi yang digarisbawahi oleh teman-teman di Papua ya, mereka mungkin melihat ketidakadilan yang terjadi lantaran korupsi para pejabat di Papua ini juga begitu maraknya, dan terkesan mungkin ya kayak semacam ya dibiarkan begitu, tidak ada KPK mungkin menangkap pejabat-pejabat di sana gitu. Ya mungkin bisa terjadi. Tapi Mas Andre, ini satu political game yang besar. Ya. Ke Papua ini kita sudah teriak-teriak hal ini kan berkali-kali Mas. Iya, betul. Tetap terjadi lagi dan terjadi lagi. Mungkin rentang kendali Pak Presiden juga tidak bisa menjangkau sebanyak itu Mas. Dan itu kan banyak sekali, urusan Presiden juga banyak gitu ya. Tapi mungkin yang penting dilakukan oleh Presiden itu harusnya adalah mulai menata ulang hubungan dengan daerah terutama di Papua. Terutama pejabat-pejabat ini. Dan Mas Andre jangan lupa, saya kadang-kadang berpikir ini, yang dulu pernah saya sampaikan, ini dana otsus ini itu kan berakhir tahun ini nih Mas. Itu dia. Nah, takutnya dibuat satu keriuan di luar negeri dan sebagainya supaya dana otsus masih bisa dilanjutkan terus. Nah, bagi orang-orang ini dana otsus yang total dua provinsi ini hampir 8, sekian triliun ini diindikasikan tidak menetes ke bawah Mas. Itu dia. Tuh, jadi udah 20 tahun hasilnya apa gitu kan. Nah, itu kalau berarti kalau katakanlah 8 triliun dikalikan 20 Mas. Udah berapa Mas? Itu dia. Udah 160 triliun selama 20 tahun ini. Nah, itu dia. Apa yang tersisa dari situ? Itu belum APBD loh Mas. Iya, itu belum dana khusus ya. Otonomi khusus. Dan hanya 3 daerah. Papua dan Papua Barat 1, Aceh dan Jogja. Ya, sahabat Indonesia, Papua dan Papua Barat adalah bagian integral dari NKRI itu sendiri dan harusnya mendapatkan treatment dan juga keadilan dari pemerintah dan juga rasa cinta dari kita semua masyarakat Indonesia. Nah, apa yang terjadi di Papua dengan deklarasi Presiden Papua Barat ya, Beni Wenda itu harusnya kita sikapi juga dengan sikap yang lain, yaitu melihat Papua, memandang Papua sebagai satu bagian yang integral. Ya. Mas Andre, saya menghimbau aja kepada teman-teman di masyarakat sipil atau masyarakat Indonesia, sahabat Indonesia semuanya, nggak usah terlalu khawatir. Ini amplifikasi Beni Wenda CS ini juga tidak terlalu besar, besar karena oleh SJW tadi. Jadi dan tidak mungkin lah negara begitu dipisahkan begitu saja merdeka itu krusial ya. Kita anggota PBB aktif Mas, jadi Indonesia masih sangat disegani di kawasan Asia Pasifik ya. Jadi nggak akan mungkin terjadi Beni Wenda bagi saya hanya mimpi gitu ya. Tapi di sisi lain Mas, kalau saya boleh mengusulkan seperti usulan saya terdahulu, mulailah sekarang jangan lagi diplomasi kita memunggungi
negara-negara Melanesia. Iya, betul. Kalau perlu dirangkul negara-negara Melanesia ini supaya menciptakan kawasan yang damai, dan kalau perlu dibuat organisasi, Mas. Iya, 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 iya. Dan dulu pernah saya sampaikan, ras rumpun Melanesia seluruh dunia kan sekitar 22 juta. Iya. 14 juta diantaranya ada di kita. Indonesia. Jadi harusnya kita bisa menjadi leader, gitu ya. Betul. Bisa menjadi merangkul teman-teman dari negara-negara Melanesia ini. Iya, iya. Nah, ini catatan juga kepada Pak Tantowi Yahya. Nah, itu dia. Beliau adalah Special Envoy. Ya, sebagai dubes di Selandia Baru tapi juga Oh merantau. ya, sebagai utusan khusus untuk Ya, ya. negara-negara Malaysia, ternyata usahanya juga belum berhasil, ya. Diplomasi ini harus digalang kembali, dan ini menurut saya adalah momen yang terbaik bagi Menteri Luar Negeri dan pemerintah untuk menata ulang Ya, warna diplomasi kita. betul. Jangan lagi membungkungi Melanesia. Apapun terjadi, Ya. negara ini adalah harus kita rangkul, tidak dibungkungi lagi. Itu Saya kira itu usul yang sangat baik dan mudah-mudahan bisa menjadi catatan dan menjadi masukan baik buat Bu Retno dan teman-teman di Deplu. Demikian sahabat Indonesia, kita tetap jaga kesatuan Indonesia, NKRI, dan Papua adalah bagian integral dari NKRI. Indonesia bersatu.